Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku pada pertemuan kali ini di minggu kedua di bulan September tahun 2021, tepat tanggal 9 September 2021. Bapak akan membahas uji kompetensi D3.1 di buku LKS yang sudah kalian terima. Yang pertama adalah soal nomor 1. Terdapat besaran sebagai berikut. Yang pertama berat, 2 kuat arus, 3 momentum, 4 kecepatan, 5 gaya, 6 intensitas cahaya. Besaran di atas yang merupakan besaran pokok, yaitu jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 6. Kita lihat sendiri, kecepatan itu adalah besaran pokok, satuannya meter per sekon, sedangkan yang 6 intensitas cahaya itu kandela. Berikutnya nomor 2. Perhatikan pasangan besaran berikut. Yang pertama massa dan berat, 2 momentum dan impuls, 3 gaya dan berat, 4 usaha dan daya. Pasangan besaran di atas memiliki dimensi yang sama adalah nomor 2 dan nomor 3. 2 itu gaya dan berat, momentum dan impuls, sedangkan yang 3 gaya dan berat. Selanjutnya nomor 3. Rumus dimensi dari impuls adalah, kita lihat sendiri anak-anakku, kemarin sudah Bapak beri tugas untuk mencari daripada dimensi agar cepat pelaksananya. Itu adalah yang jawaban M itu adalah massanya, L itu lebar Selanjutnya jawabannya yaitu M, L, T pangkat min 1. Berikutnya nomor 4. Kita lihat, perhatikan gambarnya anak-anakku. Pada gambar tersebut adalah jangka sorong, di mana pada soal tersebut kita lihat yaitu hasil pengukuran, yaitu skala utamanya ditambah skala noniusnya, di mana skala utamanya menunjukkan angka 4,0 mm ditambah dengan skala nonius yaitu 0,1 mm, sehingga hasilnya yaitu 4,1 mm. Jadi hasil pengukuran jangka sorong tersebut yaitu 4,1 cm. Berikutnya nomor 5. Mikrometer skop dapat mengukur ketebalan suatu benda sampai dengan ketelitian yaitu 0,001 mm. Berikutnya nomor 6. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran, hasilnya yaitu 7,50 cm. Keliling lingkarannya ditulis menurut aturan angka penting adalah sebagai berikut, di mana pi sama dengan 3,14. Ingat anak-anakku, diketahui terlebih dahulu diameternya 7,5 itu adalah 3 angka penting, pi-nya 3,14, di mana keliling lingkaran yaitu pi kali diameter atau 2 kali pi r. Biasanya gitu kalau kalian ingat di SMP, keliling daripada lingkaran 2 pi r atau pi kali d. Pi-nya ketemu 3,14, diameternya 7,50, sehingga hasilnya 23,5, di mana 23,5 ini ada 3 angka penting. Berikutnya nomor 7. Pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasil 0,1004 meter. Banyaknya angka penting pada hasil pengukuran tersebut adalah 4. Kalian lihat sendiri, angka setelah koma
belakang daripada koma itu ada 4 angka penting. Selanjutnya nomor 8. Notasi ilmiah dari bilangan, tanda bapak 0,0000 sebanyak 8. Mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau bisa lihat sendiri, setelah angka 0 terakhir itu ada 7, banyak 7. Kita geser lagi 1 mendekati angka 2. Berarti 2,2348 kali 10 pangkat min 8. Berikutnya nomor 9. 2 buah vektor satu titik tangkap dengan besar yang sama saling mengapit sudutnya 60 derajat. Jika resultan kedua vektor tersebut sebesar 20 akar 3 Newton, maka besarnya masing-masing vektor adalah berapa Newton? Kita lihat anak-anakku pembahasannya. Diketahui sudutnya yaitu 60 derajat. Resultannya adalah 20 akar 3 Newton. Gayanya antara F1 dan F2 yang ditanyakan. Kita cari terlebih dahulu R kuadrat sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Kita tahu bahwa resultannya 20 akar 3 sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos 60. Yang tadi cos theta itu kita ubah jadi cos 60. Sehingga kalau kita lihat di sini kita ubah 400, dari mana 400? Berarti 20 akar ini tadi anak-anakku. 20 ini dikuadratkan. Jadi 20 akar 3 itu dikuadratkan jadi 400. Akar 3 itu sama dengan, kalau akar 3 kali akar 3 atau dikuadratkan ketemu 9. Hasilnya arti 3 dari 400 kali 3 sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos untuk 60 adalah setengah. Sehingga hasilnya adalah 1200. 400 kali 3 sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah F1 kali F2. Jika F1 sama dengan F2 atau F1, maka 1200 sama dengan F2 ditambah F2 ditambah F kali F. Sehingga 1200 sama dengan 3F kuadrat. F kuadrat sama dengan 400, sehingga F-nya adalah 20 Newton. Berikutnya nomor 10. Massa jenis air dalam sistem CGS. CGS itu cm gram skon adalah 1 gram per cm kubik. Jika massa jenis tersebut dikonversikan ke dalam sistem internasional atau SI, maka nilainya adalah, kita lihat seperti itu. Berarti 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1 kali 1 per 1000 kg dikali 1 juta dibagi 1 meter kubik. Hasilnya adalah 1000 kg per meter kubik atau sama dengan 10 pangkat 3 km per meter kubik. Berikutnya anak-anakku untuk Romawi 2 nomor 1. Jawablah pertanyaan dengan benar. Jelaskan yang dimaksud dengan pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, untuk jawabannya, pengukuran langsung adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Sedangkan untuk pengukuran tidak langsung, yaitu mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran itu. Berikutnya nomor 2. Tulislah dengan notasi ilmiah hasil pengukuran berikut. A. Kedalaman palung Mariana kurang lebih 11.000 meter di bawah permukaan laut dan merupakan laut terdalam saat ini. Jadi kalau 11.000 meter itu sama dengan, dibuat notasi
1,1 kali 10 pangkat 4 anak-anakku. Ini bukan 10 104 tapi 10 pangkat 4. Kita geser. Jadi 1,1, nolnya ini kita anggap gesernya dari angka 1, ini. Sehingga pangkatnya adalah 10 pangkat 4 meter. Yang berikutnya, dalam fisika permeabilitas ruang hampa adalah 0,00 sebanyak 51257 TM per A atau luasnya. Sehingga jawabnya yaitu 1, kita lihat sendiri 1, 2, 3, 4 angkanya 0 sebanyak 5, geser lagi 1 berarti 1,257 dikali 10 pangkat min 6 TM per A. Yang berikutnya, diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 meter 742.000 meter. Jadi 12.742.000 meter sama dengan 1,2742 kali 10 pangkat 7 meter. Dan yang terakhir, muatan elektron yaitu 0, sekian. Kita lihat situ ada sekitar 18. Kita coba angka 1,6 kalikan 10 pangkat, ada nolnya 18, tinggal geser 1 berarti pangkatnya 19. Nomor 3. Tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut. Energi potensial atau EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggi atau ML T pangkat min 2 kali L. Lupa ini ada L lagi. Berarti L-nya kita gabung jadi 1 berarti L pangkat 2. Jadi M L pangkat 2 T min 2. Untuk volume kan sama dengan apa? Sisi kali sisi kali sisi atau apa? Nah, itu L pangkat 3. Tekanannya P sama dengan gaya dibagi luas atau dimana gaya itu massa kali percepatan dibagi luas permukaan. Jadi M L T pangkat min 2 L pangkat min 2 atau ML min 1 T min 2. Berikutnya nomor 4. Dua buah vektor gaya masing-masing 5 Newton dan 10 Newton saling mengapit sudut sebanyak 120 derajat. Hitunglah besar resultan kedua vektor tersebut. Kita tahu bahwa gaya yang pertama adalah 5 Newton, gaya kedua atau F2 sama dengan 10 Newton. Sudut yang mengapitnya adalah 120 derajat. Yang ditanyakan yang resultan kedua vektor tersebut. Berarti R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Kita masukkan anakku angkanya. R sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali 10 cos 120. Akar daripada 5 kuadrat itu sama 25 ditambah 100 tambah 100 kali min setengah atau 1/2. Hasilnya 120 dikurangi 50 ketemu akar dari 75. Di mana akar 75 itu bisa 25 kali 3. 25 keluar akarnya dari 5 akar 3 Newton. Terakhir anak-anakku untuk nomor 5. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon dengan arah seperti gambar di samping. Jika airnya relatif tidak bergerak, maka tentukan proyeksi kecepatan perahu pada arah utara dan timur. Ini ini jelas gambarnya anak-anakku. Utara, ini timurnya membentuk sudut 37 derajat. Ini kecepatannya itu F kecepatan. FT adalah kecepatan ke arah timur. Kalau FU adalah kecepatan ke arah utara. Diketahui kecepatan 0,8 meter per sekon. FT masih kecepatan arah timur atau yang ditanyakan
FU, kecepatan ke arah utara. Di mana besarnya proyeksi kecepatan dapat memenuhi perhitungan sebagai berikut. FT, kecepatan ke arah timur. F cos 37 berarti 0,8. Cos 37 sama dengan 0,8 anak-anakku. Sehingga 0,8 kali 0,8 ketemunya 0,64 meter per sekon. Dan FU adalah kecepatan ke arah utara. F sin 37 derajat berarti 0,8 kali, kalau sinnya 37 ketemu 0,6, sehingga ketemu 0,8 kali 0,6, hasilnya adalah 0,48 meter per sekon. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Karena kalian sudah mendapatkan LKS semua, bisa itu bab 1 atau di KD 3.1 kalian bisa melihat atau mengisinya. Dan untuk tugas kali ini coba kalian untuk bab kedua atau di KD 3.2 itu ada soal uji kompetensi KD 3.2 bisa kalian kerjakan, lalu jawabannya bisa kirim lewat WA Bapak. Terima kasih anak-anakku, selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring di minggu berikutnya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.